Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat menghadap Allah dengan melaksanakan solat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan bahwa tidak boleh ada satu patah kata pun yang terucap dari perbendaharaan kosakata manusia. Yang boleh hanyalah zikir dan doa yang diajarkan untuk solat. Karena memang solat sendiri bermakna doa. Larangan ini terekam dalam sebuah dialog yang cukup panjang antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat yang mulia Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami saat beliau mengucapkan yarhamukallah karena mendengar ada salah seorang makmum yang bersin, dan para sahabat yang lain memberikan teguran dengan isyarat agar Muawiyah tidak mengucapkan doa tersebut apalagi berkata-kata dengan selain zikir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dengan nomor 537 dan berikut bunyi hadisnya. Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat ini tidak layak di dalamnya untuk diucapkan satu patah kata pun dari omongan manusia. Yang ada hanyalah tasbih, takbir dan juga qiraatul Qur'an. Namun kemudian, bagaimana jika ada seseorang yang sedang dalam keadaan sholat diajak berdialog, diajak berbicara oleh orang yang tidak sedang dalam keadaan sholat? Bolehkah yang sedang sholat menjawab dengan isyarat, dan apa hukum mengajak bicara orang yang sedang sholat? Jawabannya adalah boleh mengajak berbicara orang yang sedang sholat jika memang untuk keperluan kemaslahatan yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat. Dan boleh juga bagi al-musalli, orang yang sedang sholat, untuk menjawab dengan menggunakan isyarat. Dalil-dalilnya sebagai berikut. Yang pertama, hadis Abdullah ibnu Buhainah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan nomor 711. Uqimat salatus subhi fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wal muadzinu yuqimu faqala atusalli subha arba'an. Iqamah telah dikumandangkan, namun Nabi melihat masih ada orang yang sedang sholat sunnah, padahal jelas sang muadzin sedang melakukan iqamah. Lalu Nabi berkata kepada orang tersebut, apakah kamu hendak sholat subuh 4 rakaat? Sedangkan dalam versi riwayat Al-Imamul Bukhari dalam sahihnya, bunyi hadisnya sebagai berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa qad uqimatis salatu yusalli rak'ataini. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latha bihin nas wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subhu arba'an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sedang sholat padahal iqamah sudah dikumandangkan. Lalu ada yang mengatakan bahwa seseorang yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Buhaina itu sendiri yang meriwayatkan hadis, yang melakukan sholat sunnah tadi padahal iqamah sudah dikumandangkan. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara kepadanya dalam keadaan dia sedang sholat, menegurnya dengan kalimat yang sama pada hadis pertama tadi. Lalu selesai sholat, orang-orang mendekati orang tersebut lalu menanyakan apa yang Nabi katakan kepadanya. Maka orang tersebut pun mengabarkan bahwa Nabi menegurnya dengan kalimat, apa kamu mau sholat subuh 4 rakaat? Karena seolah-olah orang ini hendak meninggalkan sholat yang fardu dan malah memilih melanjutkan sholat sunnahnya, seakan-akan pula ia menyamakan antara yang fardu dengan yang nafilah,
dan menghitungnya atau mengkategorikannya sebagai salah satu atau sebagai satu kesatuan. Maka berdasarkan dalil ini tidak boleh memulai sholat sunnah atau nafilah setelah iqamah dikumandangkan, karena yang fardu itu tentu diprioritaskan daripada yang sunnah, dan mengejar takbiratul ihram bersama imam lebih utama daripada sholat sunnah. Karena Nabi pun bersabda dalam Sahih Muslim, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor 710. Yang artinya jika iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Al-Imam Asy-Syaukani menukil ucapan Al-Imam Al-Iraqi yang mengomentari hadis ini, bahwa kalimat Nabi fala sholata, tidak ada sholat, maksudnya ada dua kemungkinan. Satu, tidak boleh memulai sholat sunnah apapun jika sudah dikumandangkan iqamah. Atau kemungkinan yang kedua, maksud dari ucapan beliau adalah tidak boleh menyibukkan diri dengan sholat sunnah apapun meski sudah memulai sholat sunnah dari sebelum iqamah. Ini tercantum dalam Nailul Autor jilid ketiga halaman 103. Yang kedua, hadis yang menunjukkan bolehnya kita berbicara kepada orang yang sedang sholat sunnah khususnya, adalah hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya jilid kelima halaman 114, juga Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin jilid kedua halaman 273 dengan sanad yang sama-sama sahih. Uqimatis salatu wa lam usalli raq'ataini fara'ani wa ana usallihima fadana wa qala aturidu an tusalliya subha arba'an faqila li Ibni Abbasin anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Atau kuntu usalli wa akhadha al-muadzinu fil iqamah fajadzabani an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala atusalli subha arba'an. Iqamah sudah dikumandangkan, namun aku belum sholat sunnah. Lalu aku pun sholat dan Nabi melihatku. Lalu beliau mendekati aku dan berkata, "Apakah kamu hendak sholat subuh 4 rakaat?" Lalu ada yang berkata kepada Ibnu Abbas, "Apakah itu teguran Nabi?" Lalu beliau menjawab, "Iya, itulah sabda Nabi atau teguran Nabi kepadaku." Atau dalam versi riwayat yang kedua, aku sedang sholat, lalu sang muadzin mengumandangkan iqamah, maka Nabi menarikku dan berkata, "Apa kamu mau sholat subuh 4 rakaat?" Dalil yang ketiga, teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hadis Jabir ibn Abdullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid wa Manba'ul Fawaid jilid kedua halaman 151. Juga Al-Imam Abu Ya'la di dalam musnadnya nomor 1811, serta Al-Imam Al-Baihaqi dengan nomor 3819, yang dikatakan oleh para ulama hadis ini memiliki penguat dari jalur-jalur lain, maka tidak ada keraguan akan kesahihannya. Di antara penguatnya adalah hadis Abdullah ibnu Umar yang dicatat dalam As-Silsilah As-Sahihah karya Syekh Al-Albani dengan nomor 323. Bunyi hadisnya adalah, "Adan Nabiy sallallahu alaihi wasallam maridan fara'ahu yusalli ala wisadatin farama biha wa qala salli 'ala al-ardi in istata'ta wa illa fa'aumi ima'an waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika." Nabi suatu hari menjenguk seseorang yang sedang sakit. Lalu Nabi melihat orang yang sakit itu sedang sholat dengan menggunakan bantal sebagai alas sujudnya. Lalu Nabi mengambil bantal tersebut dan memindahkannya dan berkata kepada orang tersebut yang sedang sholat, "Sholatlah di atas tanah langsung jika memang kamu mampu sholat berdiri. Jika tidak, maka sholatlah dengan isyarat dan jadikan sujudmu lebih rendah dari rukukmu dalam kondisi sholat orang yang sakit atau sholat duduk." Jadi ini berlaku jika tidak mampu sholat berdiri, yaitu saat sakit dan dalam keadaan duduk serta menggunakan isyarat. Yang terakhir, sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Hadis yang menunjukkan bolehnya berbicara kepada yang sedang sholat demi kemaslahatan sholat adalah hadis Asma binti Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan beberapa nomor, di antaranya nomor 26 dan 86, serta Al-Imam Muslim dalam sahihnya nomor 905. Ataitu Aisyata wa hiya tusalli faqultu ma sya'nun nas فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأسي الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أن أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Asma binti Abu Bakar menuturkan kisahnya bahwa aku mendatangi saudariku Aisyah di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sesampainya di sana aku mendapati ia sedang sholat menjadi makmum dan tentu imamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa rumah-rumah ummahatul mukminin atau istri-istri Nabi itu menempel dengan Masjid Nabawi. Lalu aku bertanya kepadanya yang sedang dalam keadaan sholat, mengenai apa sebabnya kok aku lihat orang-orang seperti dalam keadaan ketakutan dan resah serta melaksanakan sholat padahal ini bukan waktunya sholat fardu. Maka ia menjawabku dengan mengarahkan telunjuknya ke langit padahal ia sekali lagi sedang sholat, seolah-olah ingin menyampaikan bahwa ada tanda kekuasaan Allah di langit, yaitu gerhana matahari, yang menjadi penyebab orang-orang menjadi takut dan resah serta melaksanakan sholat. Sehingga aku pun kembali menegaskan dengan berkata, ayatun, atau adakah tanda-tanda kekuasaan Allah di langit? Maka ia menjawab dengan menganggukkan kepalanya yang artinya iya. Maka aku pun langsung bergegas ikut sholat bersamanya menjadi makmum dengan sholat khusuf yang memiliki 2 qiraah dan 2 ruku yang sangat panjang, sehingga membuatku selesai sholat terpaksa harus mengguyur kepalaku dengan air karena saking lelah dan kepanasannya hampir saja aku pingsan. Selesai sholat khusuf, Nabi pun memulai khutbahnya dengan memuji Allah lalu bersabda, apapun yang belum pernah aku lihat dari hal-hal yang gaib sebelumnya, sekarang atau saat ini aku melihatnya, bahkan surga dan neraka. Dan telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan mengalami ujian berat di alam kubur, yaitu pertanyaan 2 malaikat yang rasa beratnya itu seperti beratnya ujian saat ujian Dajjal datang melanda. Di antara pertanyaan tersebut adalah siapakah orang ini? Dihadirkan gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika yang berada di alam kubur ini adalah seorang yang beriman dan yakin, maka ia akan mampu menjawab bahwa dia adalah Muhammad utusan Allah yang datang kepada kami dengan membawa bukti-bukti atas kenabiannya serta membawa petunjuk. Kemudian para malaikat pun mempersilahkannya untuk tidur dengan lelap. Sedangkan orang yang ragu atau orang munafik, maka ia akan hanya berkata, aku berkata mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang-orang berkata, aku tidak yakin akan kenabiannya dan tidaklah aku beriman. Sahabat channel kami, dari keempat dalil tadi jelas bahwa ada dialog antara Nabi dengan orang-orang yang sedang sholat sunnah. Beberapa di antaranya berupa teguran agar menghentikan sholat sunnah, ada juga yang berupa arahan bagi yang sedang sakit, dan yang terakhir adalah perilaku Asma binti Abu Bakar
yang tidak diingkari oleh ibunda Aisyah atau sahabat lainnya, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama mengatakan bahwa perilaku Asma ini marfu' sampai kepada Nabi, sehingga menjadi dalil takriri juga yang menunjukkan kebolehan berbicara kepada orang yang sedang sholat sunnah. Namun sekali lagi, ini boleh dilakukan jika ada keperluan, kemaslahatan yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.